kelihatan di sini di luar apa saya masih bergiat sekarang dan kemungkinan saya tidak bisa melanjutkan untuk BIOS. Kalau misalnya tidak keberatan, boleh masuk besok. Kalau misalnya keberatan masuk di hari Sabtu, di hari lain. Karena untuk itu saya agak panjang pembahasannya karena saya mau menjelaskan syarat-syarat uji dan lain-lain, jenis uji. Jadi untuk biosnya itu agak panjang. Saya untuk bahas hari ini kurang bisa waktunya. Ya nanti diskusi mungkin tolong sampaikan ke saya di grup sekarang. Oke, untuk ke materi pertama untuk patient safety and universal precaution, itu kita masuk dalam tahapan yang namanya RCA. Kalau ada yang ingat minggu lalu kita grading, bentar, saya tunjukkan PowerPoint-nya. Jadi kalau misalnya kasusnya, terutama untuk kasus Sentinel dan kasus yang menyebabkan kecacatan, itu wajib untuk dilakukan RCA. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah semua semua apa namanya semua insiden itu harus di RCA-kan? Sebenarnya tidak juga. Jadi ada beberapa yang tergantung dari grade yang kemarin yang kita diskusikan itu, ya. Nah, kemudian saya tampilkan contoh, bentar ya. Oke, jadi di sini kita mulai dari definisi RCA dulu ya. Kita harus pahami sendiri apa itu RCA. Jadi RCA itu proses atau kegiatan yang kita lakukan dan itu dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Gunanya untuk apa? Kita mau mengidentifikasi penyebab masalah, ya. Makanya dia disebut root cause analysis. Jadi dia dianalisis masalahnya sampai di akar-akarnya. Jadi RCA ini sangat berfungsi apabila kalau di dalam rumah sakit itu misalnya terjadi kejadian atau insiden keselamatan pasien, maka wajib dilakukan maka wajib dilakukan faktor-faktor penyebab akar masa faktor-faktor penyebab masalahnya sampai ke akarnya. Jadi kita tidak berdasar pada suatu judgment untuk menganalisis sebuah insiden yang terjadi. Kemudian RCA itu juga dia tidak berhenti pada penyebab langsung atau gejalanya, tapi dia itu terus-menerus secara berkelanjutan menggali hingga menemukan apa kelemahan yang mendasar dari terjadinya sebuah insiden keselamatan pasien. Ya, misalnya katakanlah pasiennya penyebab yang dirasakan atau dampak yang terjadi kepada pasiennya itu pasiennya menjadi eh, kakinya patah atau lumpuh akibat jatuh misalnya. Nah, yang akibat jatuhnya itu yang kita analisis. Eh, Jatuhnya dia karena apa? Karena lantainya licin. Terus dianalisis lagi, kenapa lantainya licin? Karena habis ngepel. Kenapa habis ngepel lantainya licin? Karena misalnya dia tidak dilap kering. Atau mungkin di situ tidak ada notifikasi bahwa sedang dilakukan pembersihan, pengepelan, atau tidak ada. Kalau kalian pernah lihat papan kuning, awas lantai licin atau peringatan seperti itu. Nah, itu kan ada SOP-nya. Artinya proses pembersihan itu tidak berjalan sesuai SOP. Nah, itu dasarnya sampai ke SOP, ya. Tetapi penyebabnya itu adalah akibatnya adalah pasien jatuh. Jadi kita analisis sampai ke akar-akar masalahnya. Jadi fungsi utama RCA sendiri itu pertama mengubah budaya kerja. Ada yang disebut dengan istilah blame culture atau budaya menyalahkan individu. Jadi kalau ada orang yang terjadi sebuah insiden, dia langsung judgement kepada seorang individu.
Nah, itu tidak boleh dilakukan, apalagi di dalam organisasi rumah sakit. Ini harus diubah menjadi safety culture, atau ada juga yang menyebutnya sebagai learning culture. Jadi itu dijadikan sebagai organisasi untuk sebagai tempat belajar dan menerapkan budaya keselamatan yang berfokus pada perbaikan sistem. Kemudian fungsi utama yang kedua sebagai alat investigasi menyeluruh. Jadi dia itu berfungsi sebagai kerangka kerja, ya, RCA ini kerangka kerja untuk membedah sistem. Jadi kayak tadi misalnya pasti kita tidak akan kepikiran bahwa oh, ternyata masalahnya di SOP. Saya cara ngepelnya itu harusnya dipakaikan pel kering lagi, terus tambahkan peringatan bahwa sedang dilakukan pembersihan. Itu tidak dilakukan misalnya. Nah, gara-gara SOP yang tidak dipatuhi ini terjadilah insiden pasien jatuh. Jadi, ketika tidak dilakukan RCA, mungkin saja kita tidak bisa tahu bahwa ternyata kegiatan itu tidak sesuai dengan SOP, ya. Jadi, kita membedah sistem proses dan lingkungan yang berkontribusi pada insiden. Apa saja yang berkontribusi sehingga insiden tersebut terjadi. Kemudian yang ketiga, fungsinya identifikasi titik lemah atau biasa disebut dengan istilah laten. Laten itu adalah titik lemahnya. Jadi misalnya kita menemukan kegagalan laten atau kesalahan sistem yang tersembunyi, misalnya kebijakannya tidak jelas atau beban kerjanya kebanyakan, misalnya ada ada apa namanya karyawan yang salah memberikan obat. Setelah ditelusur, ternyata dia kelebihan beban kerja karena SDM-nya tidak mencukupi, rasionya tidak ideal. Nah, sampai sejauh itu yang kita bisa analisis. Nah, itu dianalisis sedalam mungkin sebelum menyebabkan insiden lain. Ya, itu titik lemahnya dianalisis. Agar agar kejadian itu tidak terjadi lagi, tidak menyebabkan lagi insiden lain. Apa tujuan akhir dari RCA? Jadi root cause analysis ini mencegah terulangnya insiden. Kalau insidennya sudah terjadi, harapannya tidak terjadi lagi, memastikan bahwa kedepannya sudah terkontrol sesuai dengan apa namanya SOP yang sudah diberlakukan eh, dan kebijakan dan panduan lain. Kemudian tujuan akhirnya berikutnya itu adalah merancang solusi yang berkelanjutan. Jadi kita bisa menghasilkan rekomendasi perbaikan sistem yang konkret, yang nyata, bisa diterapkan dan terukur. Misalnya kita perbaiki SOP-nya, atau lakukan pelatihan ulang, atau kita siapkan alat yang memadai, ya, atau kita siapkan alat pengaman misalnya. Terus yang ketiga, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Ini yang penting dari segala hal. Upaya paling akhir atau tujuan paling akhir dari adanya root cause analysis ini tentu saja fokus pada mutu pelayanan kesehatan. Kalau di organisasi rumah sakit, kita harus memastikan bahwa pasiennya itu eh, apa namanya merasa lebih baik atau sembuh. Tetapi di sisi lain kita juga harus menjaga mutu dari organisasi kita, ya. Nah, berikutnya ini adalah salah satu contoh untuk melakukan root cause analysis bisa menggunakan diagram tulang ikan atau fishbone diagram. Nah, fishbone diagram ini kita melihat efek apa yang terjadi, terus kita tarik ke belakang. Jadi kalau kita lihat ikan itu kan ada tulang-tulangnya, dari tulang tengah sampai tulang halus-halusnya. Nah, misalnya nih, dari segi efek, katakanlah efeknya itu adalah pasiennya luka. Tapi pasiennya luka, karena pasiennya luka, kita lihat penyebabnya apa. Kita dulu ke option satu, misalnya pertama itu dari faktor SDM. SDM-nya kurang, atau kelebihan beban kerja, dan lain-lain. Itu kita analisis menggunakan fishbone diagram atau analisis tulang ikan, diagram tulang ikan. Nah, kaos yang paling kecil itu, yang kaos yang tertulis di sini itu adalah tulang-tulang ikannya yang halus. Jadi itu yang kita akhirnya bisa menyimpulkan bahwa dampak terjadinya pasien jatuh itu bukan hanya disebabkan oleh adanya satu kegiatan atau adanya satu penyebab. Bisa saja penyebabnya ada beberapa, ya. Oke. Itu untuk diagram tulang ikan atau fishbone diagramnya. Nah, berikutnya saya ingin memberikan tugas untuk melakukan analisis sesuai dengan fishbone diagram.
Bentar ya. Oke. Untuk tugasnya akan saya share di grup WA saja ya. Saya share di grup WA. Nanti kalau dikumpulkan di pukul 18.00 waktu pengerjaannya. Bisa? Tugasnya individu ya. Tugasnya sebentar lagi saya share di grup angkatan. Kalau ada yang bingung sama tugasnya bisa bertanya di situ juga. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak pertanyaan, saya jelaskan tentang tugasnya. Tugasnya kita lakukan analisis root cause analysis, digambarkan dalam bentuk diagram, kemudian kita analisis akar penyebab masalahnya. Nanti kasusnya saya kirim ke WA Group. Pengerjaannya itu dilakukan dengan cara tulis tangan. Tulis tangan. Kenapa Ki shock tulis tangan? Karena banyak yang shock tulis tangan. Bisa aja semua nulis tuh? Atau lupa Mi? Bisa, Bu. Bisa, alhamdulillah. Masih bisa tuh menulis semua. Oke. Karena masih bisa menulis, kita tulis tangan. Di dalam kertasnya itu ujung kanan atas ditulis nama, NIM, dan kelas. Ujung kanan kertas tak nama, NIM, dan kelas. Terus pengumpulannya seperti biasa dikumpulkan di Google Drive. Nama filenya dalam bentuk PDF, nanti kita foto terus simpan dalam bentuk PDF. Terus nama filenya itu nama tak. Nama filenya itu nama tak ya. Misalnya ini tadi yang shock Sahratun Nisa. Nah, tulis nama filenya Sahratun Nisa kelas F. Udah, kasih masuk di folder kelas F. Oke, paham ya? Ya, Raisa. Kenapa Ki Raisa? Tapi untuk kertasnya Ibu bisa pakai kertas binder? Sembarang bebas di kertas, yang penting kita yang tulis Ki. Baik Ibu, terima Ya, kasih. tempatnya ditulis tangan ya. Dan yang penting di dalam kertas itu ada tulisan nama tak. Karena siapa tahu satu orang yang menulis baru ganti-ganti Ki, baru itu semua yang kita upload. Nur Fahis, Nur Hafizah. Kenapa, Dek? Ini Bu, untuk jamnya itu tepat jam 18.00 dikumpul terakhir Ibu. Iya, kenapa, Dek? Ada kelas tak yang lain? Tidak Ji Bu. Oh, tidak, Ji, memastikan, Ji. Ya, oke, memastikan. Kayaknya mau keluar ini, Nur Hafizah, tapi tidak jadi keluar gara-gara tugasnya. Sebentar, Ji. Sebentar, ini tugasnya. Kita cuma, ya nanti, lihat makin nanti studi kasusnya saya kirim di grup. Oke, aman, Mita? Link Google Drive, link pengumpulan tugas, link kelas, dan lain-lain saya kirim di grup WA. Tapi absen gitu loh. Sebentar ya, saya kirim absennya di kolom chat. Sekalian saja nanti absennya saya kirim di WA grup. Tapi 10 menit Ci bisa Ki mengisi nah. Jadi kalau sudah saya kirim link absennya langsung Ki isi. 10 menit ke depan saya tutup absennya. Oke. Oke, aman ya. Kalau begitu selamat bekerja, silahkan ditunggu tugasnya.